Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Fadilah dengan nomor NPM 1950606161. Saya di sini sebagai pemateri ketiga sekaligus sebagai moderator. Langsung saja kita perkenalan kepada pemateri. Yang pertama yaitu ada Luciana Puspita Nagara dengan nomor NPM 1950606133. Yang kedua ada Bella Cynthia dengan nomor NPM 1950606149. Yang pemateri ketiga yaitu ada saya Deandra Fadilah sebagai pemateri ketiga dengan nomor NPM 1950606161. Yang pemateri keempat ada Sudewa Rizky Darajat dengan nomor NPM 1950606160. Yang pemateri ketiga ada Ainaya Agtri Auranisa dengan nomor NPM 1950606137. Yang keenam ada Dede Hidayat dengan nomor NPM 1950606154. Yang ketujuh ada Ahmad Diki Nur Rahman dengan NPM 1950606159. Langsung saja kita kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Pada pemateri pertama dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang keuntungan keterbatasan metode demonstrasi ini. Ada beberapa hal dalam keuntungan atau kelebihan dalam metode ini. Metode demonstrasi ini adalah suatu strategi pengembangan dengan cara memberikan pengalaman belajar melalui perbuatan, melihat, dan mendengarkan, diikuti dengan meniru pekerjaan yang demonstrasi itu lakukan. Yang pertama, keuntungan dalam metode demonstrasi ini ialah menarik dan membuat perhatian tertuju pada satu titik. Yang kedua, metode demonstrasi ini adalah objek dan nyata. Yang ketiga, metode demonstrasi menunjukkan pelaksanaan ilmu pengetahuan dengan contoh. Yang ketiga, demonstrasi mempercepat penyerapan langsung dari sumbernya. Dan yang kedua, untuk keterbatasan metode demonstrasi itu ialah metode demonstrasi itu memerlukan waktu yang lebih banyak dan fasilitas yang harus memadai dari setiap demonstrasi-demonstrasi itu sendiri. Yang ketiga, demonstrasi dapat terpengaruhi oleh cuaca untuk yang dilakukan di luar ruangan. Yang ketiga, demonstrasi dapat mengurangi kepercayaan jika tidak berhasil. Yang keempat, metode demonstrasi memerlukan banyak persiapan yang harus dilakukan di saat awal. Sekian dari presentasi saya kembalikan lagi terhadap moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, dipersilakan untuk pemateri kedua memaparkan materinya. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis metode demonstrasi. Secara umum ada dua jenis metode demonstrasi, yaitu demonstrasi cara dan demonstrasi hasil. Kedua jenis demonstrasi itu biasanya digunakan secara terpisah dengan subjek yang sangat berbeda, tetapi dalam beberapa hal ada dikombinasikan. Contohnya ada dua jenis demonstrasi, yaitu satu mode demonstrasi cara. Demonstrasi cara yaitu menunjukkan bagaimana cara pengerjaan demonstrasi sesuatunya begitu. Hal itu termasuk seperti bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan yang sedang diajarkan, melihatkan apa yang sedang dikerjakan dan bagaimana pengerjaannya, serta menjelaskan setiap langkah pekerjaannya.
Metode demonstrasi cara biasanya dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat dan tidak setiap langkah pengerjaannya. Oh, maksud saya singkat dalam setiap langkah pengerjaannya. Metode demonstrasi cara ini biasanya memerlukan banyak biaya. Demonstrasi cara sering digunakan dalam acara program televisi atau program radio. Sebagai contoh, permainan kartu, olahraga. Itu menurut Morgan et al. Pada tahun 1976 di bidang program yang menjelaskan langkah-langkah seperti memasak, kerajinan, pertanian dapat dilakukan untuk menunjukkan seperti cara membajak, memupuk, teknik bercocok tanam, dan sebagainya. Itu menurut Kang dan Song pada tahun 1984, Flores, Bruno, dan Lapas Tora pada 1983. Yang kedua ada metode demonstrasi hasil. Demonstrasi hasil dimaksud yaitu menunjukkan hasil dari si demonstrasi tersebut. Beberapa praktik dalam menggunakan bukti-bukti yang dapat demonstrasi lihat, didengar, dan dirasakan. Contohnya seperti iklan komersial di televisi yang sering kita lihat seperti iklan pasta gigi, sabun cuci pakaian, dan sebagainya. Demonstrasi hasil memerlukan prosedur produksi seperti biaya operasional, waktu dan tenaga yang lumayan ekonomis, dan kualitas produksinya. Demonstrasi hasil memerlukan waktu yang lama dibandingkan demonstrasi cara, biaya, dan cara baru dibanding dengan biasanya yang dilakukannya. Ada beberapa langkah yang harus diambil dalam melaksanakan demonstrasi yang sukses. Langkah-langkah demokrasi langkah-langkah dalam demokrasi cara tidak sama dengan langkah-langkah dalam demonstrasi hasil. Sekian pemaparan tentang jenis metode demonstrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya ada langkah-langkah metode demonstrasi cara. Dari pendapat Morgan et al. 1976, Kang dan Song 1984, dan Flores, Bueno, dan La Pastora 1983, dapat disusun langkah-langkah metode demonstrasi cara antara lainnya. 1. Merencanakan. A. Ada tentukan masalah yang akan dipecahkan. Yang B. Tentukan keterampilan yang akan diajarkan. Yang C. Ada kumpulkan informasi tentang keterampilan tersebut. Yang D. Ada libatkan sasaran dalam perencanaan dan pelaksanaan demonstrasi. E. Rencanakan langkah demonstrasi termasuk apa yang akan diajarkan dan bagian-bagian kunci yang akan ditentukan setiap langkah. Selanjutnya ada yang kedua, mempersiapkan demonstrasi. A. Ada mempersiapkan semua alat atau perlengkapan dan materi yang diperlukan. Yang B. Adakan latihan untuk menggunakan jenis bahan atau alat. C. Ada persiapkan ruang yang luas dan cukup penerangannya. Yang D. Ada dalam memilih tempat demonstrasi, usahakan memilih lokasi yang strategis. Yang E. Ada demonstran harus mengetahui materinya, mempersiapkan pengamat. Yang ketiga, ada mempersiapkan pengamat. A. Tekankan betapa pentingnya proses demonstrasikan. Yang B. Tujuan atau tumbuhkan kebutuhan terhadap proses. Yang C. Ada minta mereka menceritakan masalah dan pengalamannya. Yang D. Ada berikan satu contoh nyata atau lebih untuk menunjukkan jalannya proses. Dan E. Ada bantu pengamat dalam mempelajari suatu hal selama demonstrasi cara dilaksanakan. Yang F. Ada jika perlu digunakan video atau film untuk meningkatkan minat
Saya lanjutkan. Yang keempat ada melakukan demonstrasi cara. Atur tempat pengamatan sedemikian rupa. Yang B ada demonstrasikan setiap langkah perlahan dan hati-hati. Yang C ada lengkapi demonstrasi ilustrasi dan penjelasannya. D ada ajukan pertanyaan selama demonstrasi. Yang E ada berikan dorongan pengamat mengajukan pertanyaan. Yang F ada berikan waktu untuk berdiskusi. Yang G ada lengkapi demonstrasi dengan literatur. Yang H ada selesaikan setiap langkah. Yang I ada jelaskan mengapa bagaimana langkah-langkah tersebut diambil. Yang J ada tekankan bagian kunci. Dan yang K ada jelaskan bahaya yang mungkin terjadi. Selanjutnya, yang M, simpulkan apa yang telah dikerjakan. Yang N, jelaskan setiap pertanyaan dalam proses yang sedang berlangsung atau dijalankan. Yang kelima ada menganalisis hasil. A, pastikan pengamatan telah mengerjakan tugasnya. Dan B, minta mereka mengerjakan proses pada suatu waktu. Yang C ada jelaskan berbagai pertanyaan yang muncul. Yang D, jika perlu beri bimbingan secara individual. Yang E, ajukan pertanyaan untuk memperjelas hal yang F, bantu kelompok dalam perencanaan. Yang G ada evaluasi dengan sesama. Yang H ada kunjungi sasaran yang menunjukkan minat besar terhadap demonstrasi tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Pemateri keempat dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Saya akan menjelaskan tentang tahapan demonstrasi hasil. Suatu demonstrasi hasil sangat efektif dalam menumbuhkan kepercayaan terhadap ide baru karena demonstrasi hasil menunjukkan bukti yang nyata dan objektif bahwa ide baru tersebut dapat dilaksanakan dan menguntungkan. Agar suatu ide dapat diterima warga masyarakat tertentu, maka jalan yang harus ditempuh akan lebih mudah dan lebih murah jika warga masyarakat tersebut telah memiliki kepercayaan terhadap ide itu. Apabila akan menggunakan metode demonstrasi hasil, tahapan berikut ini. Yang ke-1, merencanakan demonstrasi hasil. Perencanaan demonstrasi hasil sama dengan perencanaan demonstrasi cara sampai dengan langkah kelima. Terus, pilih lokasi demonstrasi yang strategis. Selanjutnya, sering mengunjungi demonstrator untuk meyakinkan bahwa ia telah memahami maksud demonstrasi dan cara melaksanakan demonstrasi. Terus yang kedua, mempersiapkan demonstrator. Demonstrator pada demonstrasi hasil harus memperhatikan 5 langkah persiapan yang sama seperti pada demonstrasi cara. Yang kedua, instruktur atau pimpinan sebaiknya memilih orang setempat untuk melaksanakan demonstrasi. Orang tersebut seyogianya orang yang dihormati, disegani, dan dipercaya oleh warga masyarakat di sekitarnya, dan hendaknya dilatih terlebih dahulu untuk melaksanakan demonstrasi. Terus pimpinan sebaiknya membuat rencana yang akan digunakan untuk demonstrator. Terus pemimpin sebaiknya membuat publikasi yang secukupnya. Yang ketiga, melaksanakan demonstrasi hasil. Demonstrasi hasil sebaiknya dilaksanakan di kelas atau di tempat timbulnya masalah. Terus demonstrasi sebaiknya tidak berusaha untuk mendapatkan fakta baru, tetapi telah ditekankan untuk membuktikan hasil yang dicapai berdasarkan penelitian. Suatu hal yang baik untuk membandingkan hasil dari 2 cara atau lebih.
atau membandingkan hasil dari cara lama dengan hasil dari cara yang baru. Yang keempat, mempergunakan hasil. Gunakan bahan dari demonstrasi hasil sebagai bahan pertemuan. Surat, kabar, pemeran, bab kegagalan dan keberhasilan, dan gunakan hasil analisis tersebut untuk keperluan mengajar. Terus gunakan hasil demonstrasi untuk tindak lanjut seperti pelatihan bagi mereka yang tertarik. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya, dipersilakan kepada pemateri kelima untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ilustrasi demonstrasi cara. Morgan et al. 1979 memberikan contoh bagaimana demonstrasi cara dapat digunakan dalam pengajaran. Contoh yang dimaksud adalah mengajar bagaimana mengikat sebuah simpul mati. Ini merupakan latihan yang sangat sederhana, tetapi menggambarkan bagian penting dari teknik demonstrasi cara. Marilah kita belajar dari mengikat tali sepatu. Maukah kalian yang tidak tahu bagaimana cara mengikat tali sepatu dan berpartisipasi sebagai anggota kelompok imaginer? Dan kalian yang tahu berpartisipasi sebagai pengamat. Yang pertama ada motivasi. Simpul mati persis seperti simpul granny yang manfaatnya kecil. Namun, simpul granny akan mudah kendor, sementara simpul mati tidak demikian. Jika kalian ingin tali sepatunya mudah dilepas, maka gunakan simpul granny. Kalian yang mengetahui simpul mati dan granny, hanya dengan melihat sepatu sudah dapat ada mengajar dengan hanya menceritakan. Contohnya seperti saya akan menjelaskan bagaimana mengikat dengan simpul mati. Pertama-tama, ambillah salah satu ujung tali dengan tangan kanan dan ujung yang lainnya dengan tangan kiri. Pegang masing-masing ujung tali di atas ibu jari dan telunjuk beberapa sentimeter dari ujung tali. Yang kedua, dekatkan dengan tangan kiri dan tangan kanan sehingga tali di tangan kiri terletak di atas tali di tangan kanan. Kemudian yang ketiga, letakkan ujung tali di tangan kanan di atas tali di tangan kiri dan lingkarkan tali di atas tangan kanan tersebut. Yang keempat, ada tarik masing-masing ujung tali sehingga simpul terikat erat. Nah, kalian sekarang mempunyai simpul mati yang baik dan tidak baik akan kendor. Bukan simpul yang tidak dapat mengikat dengan erat. Pada titik ini, instruktur seyogianya memberikan seutas tali untuk lebih kepada seorang murid atau lebih dan periksa murid-murid yang belum tahu bagaimana mengikat simpul mati seperti yang diajarkan kepada mereka. Jika mereka sebagian besar murid gagal, sebaiknya instruktur meneruskan berkata seperti berikut. Terima kasih atas usaha kalian. Apakah kegagalan ini kesalahan kalian atau kesalahan saya? Atau jika murid belum mengerti, berarti instruktur belum mengajar. Yang ketiga ada mengajar dengan hanya memperagakan. Memperagakan adalah cara yang lain. Saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana mengikat simpul mati. Perhatikan saya. Instruktur mengambil tali dan tanpa berbicara sepatah kata pun dengan menghadap ke kelas. Ia mengikat simpul tali mati. Selanjutnya ia minta kepada murid untuk mencobanya. Yang keempat ada mengajar dengan penjelasan yang benar dan memperagaan adalah cara yang baik. Contohnya seperti mengajar dengan penjelasan yang benar dan memperagakan adalah cara yang paling efektif. Catat instruksi yang saya katakan. Pada titik ini, instruktur seyogianya melakukan demonstrasi dengan instruksi yang benar.
Perlu diingat bahwa sesuatu yang ia kerjakan nantinya akan diperluas dalam penjelasan prosedur. Peserta latihan tampak memerhatikan dengan serius. Selanjutnya, instruktur meminta peserta untuk mencoba mengerjakan seperti yang dikerjakan instruktur, sampai bisa mengerjakan dengan lancar dan benar. Sekian pemaparan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kelima. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri keenam untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada materi kelima. Saya akan memaparkan materi saya, yaitu 4 langkah dalam pelatihan kerja. 4 langkah dalam pelatihan kerja berikut ini akan menghemat waktu, membuat pekerjaan lebih aman, mengurangi kerusakan, menghindari pemborosan, dan meningkatkan kualitas. Pelatihan ini banyak dilakukan dalam industri. Langkah pertama, mempersiapkan pelajar. Biarkan peserta bersikap santai, tariklah perhatiannya, jelaskan apa pekerjaannya, mengapa pekerjaan itu perlu dikerjakan, dapatkan apa yang telah ia ketahui tentang pekerjaan tersebut. Usahakan ia berminat untuk mengerjakan secara benar, usahakan ia berdiri di samping Anda menghadapi pekerjaan. Langkah kedua, satu langkah pada satu waktu. Katakan, tunjukkan, dan jelaskan setiap langkahnya. Langkah ketiga, mencoba keterampilan, minta ia melakukan pekerjaan, minta ia memperagakan dalam menceritakan mengapa setiap langkah harus dilakukan. Minta ia menjelaskan bagian yang penting, minta ia. Langkah keempat, tindak lanjut. Pilih A untuk situasi industri, pilih B untuk situasi sekolah dan sejenisnya. Pilih A, arahkan ia pada kemampuannya, katakan kepada siapa ia dapat meminta bantuan. Doronglah untuk mengajukan pertanyaan tentang pekerjaannya. Pantaulah terus apa yang dikerjakan dan siaplah untuk membantu jika dibutuhkan. Pilihan B, minta pelajar mengulangi pekerjaan sampai dapat mengembangkan keterampilannya dalam melakukan pekerjaan tersebut. Beri tugas praktik lanjutan untuk mempertahankan keterampilan. Tes setelah selang waktu tertentu dan ulangi praktik jika perlu. Baik, terima kasih. Sekian, mohon maaf bila ada. Baik, terima kasih kepada pemateri ke-6. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri ke-7 untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf sebelumnya untuk moderator, slide-nya pindahin. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang ilustrasi demonstrasi hasil. Demonstrasi hasil yang melibatkan praktik tunggal mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang pendek, hanya beberapa menit, beberapa jam, atau beberapa hari. Namun, beberapa demonstrasi dari praktik tunggal mungkin juga memerlukan waktu bulanan atau bahkan tahunan. Ilustrasi demonstrasi hasil yang dapat diselesaikan dalam periode waktu yang pendek, sangat lama, beratus-ratus contoh dapat ditemukan dalam program pendidikan orang dewasa dari sistem yang melibatkan 100 kelas atau program yang terpisah. Dalam perjalanan matematika, contoh soal biasanya digabungkan dengan penggunaan beberapa pendekatan pemecahan soal matematika. Dalam pengelasan dengan menggunakan berbagai materi dan metode instruktur berhubungan dengan kekuatan relatif hasil pengelasan. Dalam kursus fotografi, pemilihan film yang cocok, pengaturan kecepatan, dan pencahayaan kamera dapat diterapkan. Dalam kelas pembuatan kain pembungkus parabot rumah tangga, demonstrasi mungkin berhubungan dengan jenis bahan yang digunakan. Berbagai latihan dan metode menutupi perabot rumah tangga atau
analisis biaya. Kadang-kadang demonstrasi hasil memerlukan waktu sebentar, tetapi ada kalanya memerlukan waktu yang lama. Contoh terbaik dalam hal ini adalah demonstrasi yang dilakukan oleh hampir 13.000 orang instruktur sekolah kejuruan agrobisnis dan teknik pertanian dan oleh penyuluh pertanian di Amerika Serikat. Mereka melaksanakan demonstrasi pada situasi lokal, biasanya dengan bantuan peserta kelas atau program, berkenaan dengan efektivitas kegiatan bercocok tanam, varietas benih, penggunaan herbisida, insektisida, dan fungisida, jenis dan dosis pupuk, jenis mesin pertanian, praktek manajemen tanah, dan konstruksi bangunan. Banyak yang mengembangkan program untuk mendemonstrasikan pemberian pakan ternak, pengendalian penyakit, dan pembibitan ternak. Salah satu program demonstrasi hasil yang paling komprehensif adalah Minnesota Farm Business Management Education. Program yang dilaksanakan oleh personil sekolah kejuruan pertanian dan personil sekolah kejuruan teknik di Minnesota. Hampir 300 orang instruktur terlibat dalam program tersebut, yang mengikutsertakan hampir 30.000 orang petani setiap tahunnya. Setiap petani mempraktikkan satu atau lebih demonstrasi hasil di lahannya, dan sebagian besar dari mereka menyimpan secara cermat catatan finansialnya, yang dianalisis pada akhir tahun untuk menentukan kemajuan yang telah dicapai. Sekian pemaparan materi dari Namun, hendaknya disesuaikan dengan situasi. Demonstrasi dapat berhasil jika digunakan yang pertama ada pada pengajaran manipulatif dan keterampilan. Yang kedua ada pada pengembangan pengertian. Yang ketiga untuk menunjukkan bagaimana melakukan praktik-praktik baru. Yang keempat ada untuk memperkuat permainan terhadap suatu yang baru dan memperbaiki cara melakukan sesuatu. Secara umum, jenis demonstrasi ada dua, yakni demonstrasi cara dan demonstrasi hasil. Menurut Morgan et al. 1976, Flores, Bueno, dan La Pastora 1984, dan ada Kang dan Song 1984. Itu saja kesimpulannya dari saya. Alhamdulillah presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya masing-masing. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.